Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi ini yaitu pertolongan yang tepat. Pertolongan yang tepat. Di dalam ayat yang ke-6 menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita masih lemah, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka, sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah. Menggarisbawahi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktunya Allah. Waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk mengorbankan Yesus putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus mendapatkan keselamatan. Waktu yang ditetapkan Tuhan ini bisa berarti waktu yang tepat. Karena waktunya Tuhan tidak pernah meleset. Waktunya Tuhan tidak pernah kurang. Waktunya Tuhan juga tidak lebih. Waktunya Tuhan itu selalu tepat pada saatnya. Tepat pada saatnya kita perlu, kita butuh. Tepat saat itu Tuhan mengorbankan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, bahkan seluruh dunia yang percaya. Berbicara mengenai waktu yang tepat dalam kaitannya pertolongan Tuhan yang tepat, maka kita bisa melihat ke dalam diri kita ya. Mungkin kita punya pengalaman dalam hidup kita masing-masing. Mungkin kita pernah merasa ya dalam satu waktu kita pernah mungkin pas tidak punya uang atau tidak punya beras. Tapi tiba-tiba ya tanpa kita sangka ada orang ngirim beras. Pas tidak ada beras, pas ada orang yang datang membawa beras untuk dikasihkan ke kita. Mungkin kita pernah mengalami pas tidak punya uang, belum gajian, atau bagaimana tidak punya uang. Tiba-tiba ada orang datang dengan membawa uang dan diberikan, mungkin dalam kaitannya dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Atau orang yang lama pernah pinjam kepada kita, pas kita tidak punya uang, orang itu tiba-tiba membalikan kepada kita. Pas. Mungkin kita pernah mengalami pas di PHK, pas dirumahkan, beberapa hari mungkin kita sudah ini kerja apa ya, sudah berusaha mencari tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka ada orang datang atau ada telepon atau ada WA yang memberitakan ada pekerjaan yang cocok untuk kamu. Saudara, mungkin kita pernah mengalami masa-masa seperti itu. Saat dimana kita mendapatkan jawaban yang tepat di saat kita perlu. Entah di saat kekurangan, entah di saat tidak ada kerjaan, entah di saat kita sakit, kita dapatkan obat, entah di saat kita sedang susah, ada orang datang memberi penghiburan. Dan itulah jawaban atau pertolongan yang tepat
tepat secara ukuran waktu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-6 tadi menyebutkan begini. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat. Pada saat kita tidak berdaya, Kristus telah mati pada saat yang tepat, yang ditentukan oleh Allah, padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. Saudara, di saat kita tidak berdaya, di saat kita lemah, dalam waktu yang tepat, Yesus mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Waktu yang tepat. Yesus Kristus telah mati bagi kita di saat yang tepat. Saudara, tepatnya di mana? Waktu tepat, waktu yang tepat, yang dibilang oleh Alkitab waktu yang tepat. Dalam pembacaan tadi ada beberapa hal yang menunjukkan kepada kita waktu yang tepat, saat di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang sungguh tepat dan ajaib. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan di saat lemah. Lemah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari tidak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Kan ada lagi seperti itu, saudara. Di saat kita lemah, di saat tidak berdaya, dalam ayat 6 tadi menyebutkan Yesus mati. Supaya kita yang lemah dan tidak berdaya itu kembali dipulihkan, kembali dikuatkan melalui pengorbanan Yesus. Saudara, konteksnya lemah dalam hal kita tidak berdaya menghadapi dosa yang mengikat kita. Akibat dosa maka kita lemah. Saudara ingat kisahnya Adam dan Hawa di Taman Eden, mungkin di Kejadian 3, di sana disebutkan ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan Adam dan Hawa menyadari bahwa dia sudah berdosa, apa yang mereka lakukan? Mencari daun untuk menutupi badannya. Pikirnya dengan menutupi bagian tubuhnya yang sensitif dengan daun itu sudah bisa lebih daripada cukup. Dan mereka berusaha sembunyi, sudah menutupi badannya dengan daun lalu berusaha sembunyi dari hadapan Allah. Apakah Allah tidak tahu bahwa mereka sudah jatuh dalam dosa? Apakah Allah tidak tahu ketika mereka bersembunyi? Tahu secara persis. Dan semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menutupi kelemahannya, ketidakberdayaannya, itu akan sia-sia. Maka dalam Kejadian 3 itu setelah manusia itu memakai dedaunan untuk menutupi bagian tubuhnya, Tuhan menggantikan dengan kulit binatang. Untuk bisa memperoleh kulit binatang, tentu harus menyembelih binatang. Dan itulah ya korban pertama kali sejak sejarah penciptaan. Korban binatang pertama kali.
binatangnya dikorbankan, disembelih, kulitnya dipakai untuk menutupi badannya Adam dan Hawa, dan itu inisiatif dari Tuhan. Pada saat yang tepat Tuhan hadir dalam kehidupan Adam dan Hawa yang berusaha dengan kemampuannya menutupi dirinya yang sudah berdosa itu. Tapi di hadapan Tuhan itu sia-sia. Tidak akan bisa menyembunyikan diri dari dosanya. Tidak akan bisa melarikan diri dari dosanya. Maka Tuhan dengan inisiatif mengorbankan binatang, menyembelihnya, dan memberikan kulitnya untuk menutupi aurat dari Adam dan Hawa. Dan itu baru permulaan. Dan sesungguhnya itu adalah simbol bahwa di masa yang akan datang, untuk menutupi kelemahan ketidakberdayaan manusia karena dosa, bukan lagi mengorbankan domba diambil kulitnya untuk menutupi aurat karena dosa, tetapi di waktu yang kemudian itu dilaksanakan oleh Yesus sendiri, putranya tunggal. Melalui pengorbanan Yesus yang tepat pada waktunya Tuhan, maka manusia yang percaya, termasuk saudara dan saya, dalam situasi selemah dan tidak berdaya seperti apapun, oleh karena percaya pengorbanan Yesus, maka semua kelemahan dan ketidakberdayaan karena dosa itu diangkat oleh Tuhan. Di saat saudara dan saya dan kita semua manusia yang tidak berdaya, lemah, saudara, kita lemah karena kesalahan kita. Sejak kita jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan itu ditaruh. Dan kita menjadi manusia yang lemah dan terkutuk. Tetapi hanya oleh Yesus. Dengan cara bagaimanapun usaha manusia untuk menutupi diri dan melarikan diri dari akibat dosa, tidak akan pernah bisa. Saudara banyak-banyak puasa, tidak akan bisa menyucikan diri. Saudara banyak-banyak beramal, juga tidak akan bisa menutupi dosa saudara. Hanya melalui pengorbanan Yesus di saat yang tepat, pertolongan Tuhan yang tepat di saat saudara dan saya tidak berdaya, maka Yesus telah mati untuk kita. Di saat kita lemah. Hari ini kelemahan kita banyak, saudara. Dan saudara sendiri tahu apa yang saudara alami, kelemahan-kelemahan apa, ketidakberdayaan apa yang saudara miliki. Hanya saudara yang tahu secara persis dan Tuhan. Dan saudara perlu tahu, kelemahan apapun, ketidakberdayaan apapun yang saudara alami hari ini, saat ini, berita baiknya, Yesus sudah mati, memberikan pertolongan yang tepat bagi saudara dan saya. Yang kedua, pertolongan yang tepat secara waktu, secara saat kita durhaka. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka. Kalau maling kundang itu durhaka. Disebut durhaka karena apa, saudara? Durhaka karena tidak menghormati orang tua, sehingga dikutuk oleh orang tuanya jadi batu. Manusia selain tidak berdaya, selain lemah, juga seringkali durhaka kepada Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, melawan Tuhan.
adalah durhaka karena berani kepada Tuhan dan tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Kalau anak tidak hormat kepada orang tua, itu anak durhaka. Bagi anak yang durhaka, itu selalu ada akibatnya. Malik Kundang itu hanya cerita legenda, tapi itu menjadi pelajaran yang bagus untuk saudara dan saya, untuk bagaimana punya hormat dan tidak menentang orang tua. Maka firman Tuhan juga katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya tidak jadi anak yang durhaka, manusia durhaka. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita disebut durhaka ketika kita tidak punya rasa hormat, ketika kita tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Dan di saat kita lemah dan durhaka seperti itu, lagi-lagi secara tepat waktu Tuhan mau korbankan dirinya untuk kita. Yang ketiga, saat yang tepatnya bagaimana? Di dalam ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ketika kita masih berdosa, itu Tuhan punya inisiatif menolong saudara dan saya. Ketika masih berdosa, bukan ketika sudah kudus, sudah baik, lalu Tuhan baru menolong saudara dan saya. Tidak. Ketika kita masih berdosa, demikian kata firman Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Ketika kita masih berdosa ini loh, Tuhan sudah mau korbankan diri untuk saudara dan saya. Yesus mati untuk saudara dan saya di saat saudara dan saya masih berdosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu melenceng dari tujuan Tuhan, tidak mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Itulah dosa. Meleset, nyimpang dari kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Nah, seringkali manusia ini sakarepe dhewe, semaunya sendiri. Tidak mau nuruti Tuhan, tapi nuruti atine dhewe-dhewe. Tidak mau nuruti Tuhan, tapi mau nurut kemauan sendiri. Dan kemauan sendiri seringkali itu bertentangan dengan kemauan Tuhan. Dan ketika kemauan kita itu bertentangan dengan kemauan Tuhan, itulah dosa. Dan saat kita berdosa seperti itulah, Yesus sudah datang ke dunia ini sampai mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Pada saat yang tepat, saat yang bagaimana? Saat ayat 10, saat kita menjadi seteru Allah. Ayat ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saat masih berseteru dengan Tuhan, satru melawan Tuhan. Enggak, Tuhan, saya tidak pernah melawan Tuhan. Saya kok menurut perasaanku selama ini saya nurut sama Tuhan. Saya tidak pernah melawan Tuhan kok.
lain. Tapi mari coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Bener nggak kita nurut sama Tuhan? Lebih banyak nurutnya Tuhan apa melawan Tuhan? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nurut sama Tuhan atau enggak? Hormati ayahmu dan ibumu. Nurut sama Tuhan atau enggak? Jangan engkau mencuri. Nurut Tuhan atau enggak? Saudara, dari 10 hukum itu saja, dari 10 perintah Allah, kira-kira berapa hukum yang kita turuti dan berapa hukum yang kita tidak turuti dari Tuhan? Merasa diri mampu sehingga menjauhkan diri dari Tuhan, nyatru Tuhan, tidak mau menyapa Tuhan. Siapa di sini yang pernah berseteru? Kalau berseteru itu nyapa Anda? Siapa di sini suami istri yang pernah berseteru? Kalau pas berseteru itu saling sapa atau enggak? Siapa di sini yang masih pacaran? Katanya I love you yang. Kalau ada masalah berseteru atau enggak? Paling cuma diri aja. Satru kok. Saudara, di saat kita lemah, tidak berdaya, di saat kita durhaka kepada Tuhan, di saat kita berdosa, di saat kita nyatru berseteru dengan Tuhan, Tuhan justru datang mendekati kita. Bukan hanya mendekati, tetapi mengorbankan dirinya. Ini teladan yang luar biasa, saudara. Berani tidak kita mendatangi orang yang ngatur kita? Berani tidak kita mendatangi, menyapa orang yang merangkul orang yang memusuhi kita? Berani nggak kita datang merangkul orang yang bersalah kepada kita? Doa Bapa kami kan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan sudah berikan teladan, memberikan pertolongan yang tepat di saat kita lemah, di saat kita durhaka, di saat kita berdosa, di saat kita melawan Tuhan, berseteru dengan Tuhan. Tuhan malah ambil inisiatif datang di saat yang tepat. Kalau misalkan Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kalau misalkan Adam dan Hawa tidak berusaha menutupi dirinya, ya, karena tidak pernah jatuh dalam dosa, ya sudah, Tuhan tidak akan buat rencana-rencana seperti ini. Tetapi justru di saat kita jatuh, di saat kita lemah, di saat kita berdosa, di saat kita melawan, justru Tuhan datang merangkul, datang ke dunia, tinggalkan semuanya, yang penuh kemuliaan itu, datang dalam wujud manusia sampai mati di atas kayu salib. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau saudara bisa renang, kan tidak perlu ada penolong kan saudara. Oh, saudara bisa renang. Hanya orang yang tenggelam kan tidak bisa renang, magep, itu yang perlu ditolong. Di saat saudara magep karena mau tenggelam, Tuhan datang. Di saat saudara mungkin jalannya ya lancar, mungkin naik kendaraan, wah, bagus, oh berarti enggak perlu ditolong, ya sudah, berarti sudah masih sehat, kuat, awas. Tapi kalau kita lihat ada di depan ada kendaraan yang zigzag, oh berarti ada enggak beres dengan sopirnya, mungkin ngantuk, mungkin mabuk, mungkin sakit dan sebagainya.
Oh, itu pertolongan. Saudara Tuhan begitu peduli kepada saudara dan saya. Di saat lemah, tidak berdaya, di saat saudara berdosa, di saat saudara durhaka, di saat saudara berseteru, justru Tuhan datang menghampiri saudara dan saya, memberikan pertolongannya. Karena Tuhan tahu kok manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang mau tenggelam itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang sedang ngantuk, yang sedang mabuk, yang sedang sakit, lalu naik kendaraan zigzag, nyopir dengan zigzag, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau tidak ada penolong yang datang. Maka Tuhan datang tepat waktu di saat kita benar-benar mau tenggelam, jatuh, di saat kita berdosa, di saat kita benar-benar tidak berdaya. Tuhan datang dengan cara Tuhan. Karena segala upaya manusia itu akan sia-sia. Untuk menyelamatkan diri dari hukuman Tuhan itu akan sia-sia tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan sendiri yang ambil inisiatif datang ke dunia, maka segala upaya usaha kita untuk selamat dari hukuman Tuhan itu tidak akan pernah bisa. Maka Tuhan mengambil inisiatif, merencanakan dengan tepat di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongannya yang tepat pada saudara dan saya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan yang tepat yang Tuhan sudah sediakan? Pertolongan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan yang tepat? Tentu hanya melalui iman. Hanya melalui iman, maka kuasa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bisa kita alami. Di dalam ayat 1 tadi disebutkan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Maka hanya dengan iman kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib ini, saudara dan saya bisa menikmati pertolongan Tuhan yang tepat. Hanya dengan iman. Ketika kita menyambut pertolongan Tuhan dengan iman, saudara, maka ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Hidup berdamai dengan Allah. Ayat 1 tadi menyebutkan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus, kita manusia yang berseteru dengan Tuhan, kita manusia yang lemah, kita manusia yang durhaka kepada Tuhan, kita itu dipertemukan dengan Allah. Supaya apa saudara? Berdamai. Wawuh, berdamai. Pakai jari kelingking disatukan. Ini wawuh saudara. Ada perdamaian. Ketika kita menerima pertolongan Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib, saudara diperdamaikan. Kalau saudara diperdamaikan dengan Tuhan, hati saudara akan damai, akan ada ketenangan. Karena apa? Karena semua dosa, kesalahan itu sudah diampuni. Tidak diperhitungkan lagi. Lalu ketika kita menyambut pengorbanan Yesus dengan iman, maka selanjutnya kita akan hidup dalam kasih karunia. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga
beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Setelah hidup berdamai dengan Tuhan, maka selanjutnya kita hidup dalam kasih karunia. Apa artinya hidup dalam kasih karunia itu, saudara? Kita hidup selama di dunia ini semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa bangun pagi masih bisa menghirup napas, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu pemberian Tuhan napas itu. Maka syukurilah. Bangun tidur, tiba-tiba ada yang membawakan kopi hangat sama pisang goreng, puji Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Masih bisa menikmati sedapnya kopi panas dan pisang goreng yang masih hangat. Setelah itu pergi ke sawah, mungkin nyangkul. Setelah itu pergi ke kantor. Setelah itu pergi ke pekerjaan kita masing-masing. Puji Tuhan, itu kasih karunia Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Kita masih diberi pekerjaan. Dari pekerjaan itu kita akan menghasilkan uang. Dari uang yang kita hasilkan dari bekerja, kita bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Puji Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa bangun usaha, itu karena kemurahan Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat 2 tadi, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Kalau hidup kita itu hidup karena pemberian Tuhan, maka nikmatilah jalan hidupmu, nikmatilah, syukurilah jalan hidupmu. Berapapun yang Tuhan beri, puji Tuhan. Situasi apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dan kita alami, puji Tuhan. Mungkin ketika kita bangun pagi masih bernapas, yes, tapi kadang-kadang masih terasa cenut-cenut. Mungkin di kaki, mungkin di kepala cenut-cenut. Tetap syukurilah. Semuanya itu pemberian Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita, syukurilah, nikmatilah, karena itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Lalu dikatakan kita bermegah dalam pengharapan. Saudara, walaupun kita hidup ya masih bernapas, dan di saat kita bernapas menjalani hidup sehari-hari, kadang-kadang ada tangan sakit, tangan keseleo, mungkin Tuhan izinkan kita panas, demam, Tuhan izinkan kita sakit kepala, ya. Tidak tahu penyakit saudara apa yang saudara alami. Masih bernapas kita, tapi Tuhan izinkan kita mengalami berbagai mungkin kesakitan, mungkin ada saatnya Tuhan izinkan kita tidak punya duit dan sebagainya, ada masalah, ada persoalan. Saudara, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara masih memiliki pengharapan. Harapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami situasi sulit, situasi sakit, situasi tidak enak itu terus menerus, tetapi ada masanya Tuhan akan gantikan semuanya itu dengan sesuatu yang indah. Maka orang yang menyambut pengorbanan Yesus dengan iman, menyambut pertolongan Tuhan Yesus yang tepat dengan iman, maka dalam segala situasi hidup, kondisi hidup, dia akan terus bisa memuji Tuhan. Dikatakan bermegah dalam pengharapan, masih bisa
memiliki pengharapan yang besar, tidak patah semangat, tidak putus pengharapan, tidak putus asa. Karena apa? Masih punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Maka ini menjadi salah satu orang yang punya beriman, cirinya itu adalah bermegah dalam pengharapan. Ada orang yang tidak punya pengharapan, baru sakit sedikit sudah aduh sakitnya, aduh sakitnya. Baru kena sembilu sedikit, aduh tuh sakitnya, dipegang kemana-mana, aduh tuh sakit, sakit. Orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, baru kena sesuatu yang sedikit menyakitkan, sudah dibesar-besarkan. Tetapi orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, bermegah dalam Tuhan, walaupun situasi kehidupannya mungkin sakit, mungkin kekurangan, mungkin terhimpit oleh persoalan beban hidup yang berat, dia tidak akan mengeluh kepada manusia. Dia hanya melihat dan berpengharapan dalam Tuhan. Maka selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang punya iman di dalam Yesus dan sudah menolong kita, bukan hanya bermegah dalam pengharapan, kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Artinya apa? Walaupun hidup kita itu Tuhan izinkan menderita, beda loh ya. Kalau yang pertama tadi sebelum kita ditolong oleh Tuhan, kita lemah, kita durhaka, kita berdosa, kita berseteru dengan Tuhan, penderitaan kita yang seperti ini itu karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah menyambut pertolongan Tuhan yang tepat itu, pengorbanan Yesus dalam hidup kita, walaupun Tuhan kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini, situasi yang sakit tetap terjadi dalam hidup ini, orang yang punya iman kepada Tuhan, dia melihat kesengsaraan itu bukan sebagai malapetaka lagi, tapi dilihat sebagai berkat Tuhan yang Tuhan izinkan boleh terjadi, kita alami dalam hidup ini. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tambah dewasa. Dikatakan di sini karena kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Orang yang sengsara hidupnya tapi tetap punya iman, orang ini akan tetap tekun. Tuhan pengen, Tuhan mau setiap kita yang menyambut pengorbanan Tuhan itu tidak tetap dalam bayi rohani, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa rohani. Tidak semua penderitaan itu karena dosa kita. Ada kalanya kita sudah mengikut Tuhan, tapi Tuhan izinkan situasi sulit terjadi. Dan itulah namanya pikul salib. Pikul salib mengalami penderitaan bukan karena dosa, bukan karena kesalahan sendiri, tetapi karena Tuhan izinkan untuk mendewasakan rohani kita. Saudara, di tengah pandemi corona ini, bagi orang yang punya iman kepada Tuhan, dia tidak akan takut mati. Walaupun ketidaktakutannya kepada kematian itu ditunjukkan, ya tetap menjaga protokol kesehatan, tetap ibadah, tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Orang
yang punya iman kepada Tuhan, di dalam situasi yang sulit menjepit, dia akan semakin tekun, semakin setia kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak punya iman, kesempatan COVID-19, dia akan menyembunyikan diri dari jam-jam ibadah. Seperti Adam dan Hawa lari dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa mencoba menutupi kelemahannya. Tetapi seberapa kuat berusaha Adam dan Hawa menutupi dosanya dengan daun, berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan, tidak bisa. Itu sebabnya biarlah pandemi ini bagi kita yang percaya Tuhan Yesus menjadi penguji iman kita, dan kita didapati Tuhan menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap tekun di tengah masa pandemi, tekun mengikuti Tuhan. Saudara, setiap orang percaya, anak-anak Tuhan itu akan mengalami namanya masa kesengsaraan. Masa kesengsaraan bukan karena kesalahan kita, tapi masa-masa sengsara karena itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita menjadi salib bagi kita. Kalau Yesus disalib di atas bukit Golgota untuk menebus saudara dan saya, tapi saudara dan saya mungkin tidak akan disalib di atas salib yang terbuat dari kayu. Tapi banyak penderitaan hidup ini untuk membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Kemarin ada berita kan, cara Paluku, ada satu keluarga, bahkan gereja dibakar, beberapa rumah dibakar, dan ada korban. Mereka mengira dengan membunuh anak-anak Tuhan, dengan membakar gereja, itu bisa membunuh iman mereka yang dibunuh. Mereka, para pembunuh, itu menganggap, kamu aku bantai, aku potong lehermu, gerejamu aku bakar, supaya tidak bertumbuh iman lagi. Salah. Terjadi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sulawesi, bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti kehendak rencana Tuhan, itu tidak menakutkan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa yang harus kita takuti? Yang kita takuti bukan mereka yang bisa membunuh fisik kita, yang bisa memotong leher kita. Yang kita takuti bukan mereka yang bisa membakar gereja kita. Karena mereka setelah membunuh tubuh kita, tidak bisa membunuh kita lagi. Roh kita tidak bisa. Karena roh kita akan mati dari kita. Bagi orang di dalam Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi orang yang beriman, tidak akan pernah takut kesulitan hidup, tidak akan pernah takut kesengsaraan hidup, tetapi malah bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku sakit, supaya imanku semakin bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku di PHK, aku dirumahkan, supaya aku berharap penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan apa yang kupunya habis semua, supaya aku bisa belajar tetap mempercayai Engkau di dalam semua kekuranganku, ketidakadaan. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan aku mengalami sakit penyakit seperti ini, supaya aku tetap lengket percaya kepadamu dalam iman. Saudara, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, namanya pikul salib itu pasti. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang namanya baptisan api. Baptisan api itu bisa berakibatkan Roh Kudus.
Tetapi sesungguhnya bapjak api itu adalah dapur pengujian iman kita dalam hidup ini. Makanya kan ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Apa itu baptisan? Baptisan air dilakukan oleh Pak Slamet, oleh pendeta, oleh hamba Tuhan. Baptisan Roh Kudus, Tuhan sendiri yang membaptis. Baptisan api dengan apa? Dengan berbagai penderitaan, kesengsaraan. Itulah salib yang harus kita pikul sebagai orang percaya untuk membuktikan kemuliaan iman percaya kita sebagai pengikut Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyambut pertolongan Tuhan dengan iman, maka karunia karunia ini, maka hal-hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, mengapa kita bisa tetap bermegah dalam pengharapan, bermegah di dalam kesengsaraan? Ayat yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita dan Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai penderitaan, dan di tengah penderitaan itu kita masih punya pengharapan, dan di tengah penderitaan itu kita masih terus tekun dan setia kepada Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Kasih Tuhan yang dicurahkan dalam hati kita itu melimpah. Apa hubungannya kasih Tuhan yang melimpah dalam diri kita kok bisa membuat kita itu tetap setia dan tekun kepada Tuhan? Yang lagi pacaran bisa merasakan dan mengalami. Kalau saudara saling mencintai, saling mengasihi, maka walaupun pacarmu itu tidak punya uang, walaupun pacarmu tidak bisa membelikan es krim, walaupun pacarmu tidak bisa mengajak engkau jalan-jalan karena tidak punya uang, saudara tetap cinta enggak? Walaupun pacarmu di saat yang lain bisa makan-makan yang enak-enak, sementara pacarmu hanya bisa memberikan nasi pecel pincuk harga 6.000 atau 7.000, ya nggak masalah, enjoy saja, bisa menikmati nasi pecel 7.000 sepincuk berdua, makan berdua, walaupun satu pincuk harga 7.000, nasi pecelnya nggak sambil nangis, tapi malah ngakak ketawanya, malah ketawa-ketawa, malah senyum-senyum. Saudara, kalau hati kita dipenuhi kasih Tuhan, oleh karena Roh Kudus memenuhi hidup kita, walaupun hidup kita itu penuh penderitaan karena kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah mundur, justru kita akan bisa menikmati hidup walaupun kita menderita. Saya yakin saudara-saudara kita di daerah Sulawesi yang kemarin diteror sedemikian hebat itu, mereka tidak akan takut diteror. Mereka akan bersetia. Dan ini biarlah menjadi penyemangat kita juga, saudara. Karena apa, saudara? Masalah kesulitan, penderitaan, pikul salib itu bukan hanya saudara kita yang di Sulawesi yang merasakan, tapi saudara dan saya di Bali ini juga punya salib sendiri-sendiri. Mungkin saudara dan saya tidak sampai ya seperti yang dialami saudara kita di Sulawesi, tapi kita tidak tahu masalah kita hari-hari ini apa. Masing-masing kita hari-hari ini punya salib yang harus kita pikul. Mungkin sakit penyakit, mungkin dikucilkan oleh tetangga, mungkin kita dijauhi oleh teman-teman kita
kita karena tahu kita orang Kristen. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kerjasama dengan orang. Sebelum tahu saya itu orang Kristen bahkan pendeta, enjoy sekali, kerja bukan semangat sekali. Yes, ya, pokoknya oke dah. Tapi begitu, ya, hari pertama masuk, tahu kalau saya ini orang Kristen dan pendeta, tiba-tiba dalam hari berikutnya tidak datang dengan satu alasan dan selanjutnya tidak datang tanpa alasan lagi sampai modal sudah keluar banyak. Modal sudah keluar banyak. Ini yang kita tahu. Masihkah kita bisa bersukacita? Harus bisa kita bersukacita, walaupun ya dijauhi oleh teman sekerja. Berusaha menolong orang, tapi malah tinggal lari. Masihkah bisa bersukacita? Masih bisa. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita di saat yang tepat, maka kita akan melihat semua kesulitan, masalah, persoalan yang kita hadapi hari ini, kita masih bisa menikmati hidup kita. Karena kita tahu Tuhan itu hidup. Gusti boten sari. Jadi nikmatilah hidup kita. Walaupun Tuhan izinkan kita pikul salib, Tuhan izinkan kita mungkin sakit, Tuhan izinkan kita yang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini, ayo tetap ada rasa sukacita, karena kasih Allah itu besar melimpah dalam hidup kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saudara sekalian yang masih pacaran, ya lihatlah pengalaman hidup kalian, saudara, ya, waktu masih pacaran, karena kasih yang begitu besar satu dengan yang lain membuat ya tidak ada uang, sakit itu bukan halangan dan rintangan. Kita melihat saudara realitas dalam hidup itu. Ada orang yang cantik sekali, dapat jodoh orang yang merongos, tapi mereka sukacita. Yang cantik sekali mendapat pasangan yang merongos, bukan petaka, tapi malah bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena kasih. Ada orang yang kaya raya dapat pasangan yang miskin sekali, bukan petaka juga bagi yang kaya, tetapi justru menjadi sukacita sendiri. Sama-sama berangkat dari orang miskin, tidak punya apa-apa, sementara teman-temannya yang lain kaya-kaya, masih bisa menikmati hidup. Selama kasih Allah melimpah dalam diri kita, penderitaan, kesulitan, macam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, asalkan bukan karena dosa kita, maka berteguhlah di dalamnya, karena pada akhirnya Tuhan akan menyatakan ya, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu tepat pada waktunya Tuhan, dan itu sangat indah untuk saudara dan saya semua. Jadi saudara, pertolongan yang tepat dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Di saat kita lemah, di saat kita durhaka, di saat kita berdosa, di saat kita sedih, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Maka hari ini, ayo kita mempercayai uluran tangan kasih Tuhan itu untuk menolong kita. Karena Tuhan Yesus menolong kita di saat yang tepat, di saat kita tidak berdaya. Tuhan mau datang mengampuni saudara dan saya dengan mati dan terkau salib. Dan apapun yang kita alami, yakinlah, kalau saat kita masih berdosa, saat kita tidak berdaya, saat kita nyatru Tuhan, Tuhan mau menolong kita. Terlebih lagi kalau saat ini kita menjadi anak-anaknya, pasti Tuhan akan selamatkan kita. Pasti Tuhan akan selamatkan dan tolong kita lagi dari masa-masa sulit yang terjadi saat ini.
Di dalam ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di saat kita berdosa dan berdaya, ditolong oleh Tuhan dengan kematiannya. Lebih-lebih setelah kita jadi umatnya, pasti kita terus ditolong, diselamatkan, dijagai, dilindungi, dibimbing, dituntun oleh Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan.